Turun sampai ke airport, saya lihat tidak begitu. Bilisani yafqahu qawli. Apa kabar bapak ibu semuanya, sehat? Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barakah majelis ilmu insyaallah. Pulang dari majelis ini dalam keadaan diampuni segala dosa-dosanya. Tapi hutang belum lunas. Nanti kalau saya ke depan terus, yang sebelah kanan tersinggung. Kalau saya ke sebelah kanan, yang sebelah kiri sakit hati. Jadi biar supaya adil kita bagi. Diawali yang paling afdal kata Nabi sebelah kanan 20 menit. Sebelah kiri depan 20 menit. Setelah itu sebelah kiri 20 menit. Sama dengan 600 ml 60 menit pertemuan kita. Setuju? Deal? Alhamdulillah. Saya mendarat tadi naik pesawat. Pesawatnya tidak boleh disebut, takut iklan gratis. Lalu kemudian begitu turun sampai ke airport, saya lihat tidak begitu banyak jamaah. Saya tanya kepada senior saya, kakak kelas saya, guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan. Kiai, Ustadz Somad, ini evaluasi kami ketika menyambut Ustadz 4 tahun yang lalu, tahun 2019, jamaah ramai datang di airport. Sekarang tidak ada yang jemput. Kenapa? Jadwalnya nggak kami kasih tahu. Karena kalau datang nanti melimpah ruah, kita khawatir COVID belum berakhir, COVID-nya sudah pulang, ibunya baru datang. Namanya Omikron. Mudah-mudahan tidak hadir majelis pengajian ini. Lalu kemudian disambut di rumah salah satu jamaah kita, Masya Allah, tabarakallah, Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sumeneb, betul? Di tengah kesibukannya masih sempat datang berkunjung. Saya kira tadi hanya ketemu di rumah jamaah, ternyata sampai kemari. Terkadang saya tausiah kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, atau yang mewakili. Tapi ternyata di Sumeneb Bapak Bupati tidak dapat hadir karena satu acara, maka Ibu Wakil Bupati hadir. Mudah-mudahan barokah melimpah ruah kepada ulil amri kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Begitu tadi memasuki suasana tabligh akbar, maka langsung yang membuat saya cemas, kaca mobil ini takut pecah. Semua jamaah semuanya langsung saya ditarik ke dalam kanan kiri. Ustaz mesti dipegang, ini jamaah ramai sekali. Lalu kemudian ketika duduk di samping Ibu Bupati, Ibu Wakil Bupati berbisik, kata beliau, Ustaz Somad, di antara seluruh daerah di Pulau Madura, Kabupaten Sumeneb inilah yang paling lembut. Masya Allah, tabarakallah. Bayangan saya lembutnya aja kaca hampir pecah. Ternyata betul, al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang menjadi tuli dan buta. Kalaulah mereka melihat Abdul Somad tidak tuli, tidak buta, pasti mereka tidak akan menari. Takut dia tangan Abdul Somad copot. Tapi begitu sudah jatuh cinta, Masya Allah, tabarakallah, untungnya sudah menikah. Hari ini saya dipertemukan, ketemu dengan para kiai, pimpinan pondok pesantren, hadir bersama kita Bapak Kiai Dr. Abdullah Khalil dan qari kita tadi. Saya sudah banyak hadir tausiah pengajian, biasa yang membacakan Al-Quran qari, tapi hari ini berbeda. Yang membacakan Quran adalah Dewan Juri Musabaqah Internasional. Al-Mukarram Ustadz Miftahul Arifin, Miftah kunci
arifin, orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Kuncinya ada sama beliau. Jadi kalau anak kita dididik tahfiz Quran, maka insya Allah pengetahuannya sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran, kalau Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, maka turunlah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para alim, para ulama tak dapat saya sebutkan satu persatu. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tertulis di baliho besar kita, tabligh akbar, tapi rasanya yang paling tepat namanya bukan tabligh akbar, tapi tabligh aktual. Aktual artinya tabligh terpanjang, karena dari ujung sampai ke ujung panjangnya seperti kereta api. Nanti kita di mana tabligh akbarnya, Pak? Kita nanti tabligh akbarnya di masjid. Masjid apa namanya? Masjid Nur Muhammad. Begitu sampai, masjidnya mana? Kenapa mesti dibuat jalan? Kenapa lalu lintas kita tertutup? Karena ternyata kalau dibawa semuanya masuk ke masjid, Masjid Nur Muhammad meledak. Tidak muat menampung jamaah. Yang hadir bukan cuma manusia, ayam, kambing, jerapah, dinosaurus. Masya Allah, Spiderman. Sudah lama saya tausiah, kalau tuan pergi ke Mekah jangan lupa menyapu halaman. Sudah lama saya tausiah, baru ini dihadiri Spiderman. Jamaah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran di tempat lain. Kalau ada masjid, buat dalam masjid. Kalau masjid tidak muat, buat tanah lapang. Kalau tanah lapang tidak bisa, jalan boleh ditutup. Jangan lupa urus izin. Kalau tidak, kita aniaya, zolim pada orang banyak. Tapi insya Allah takbir akbarnya tidak lama. Karena yang paling penting itu adalah kepastian. Betul? Mau dibawa kemana hubungan kita itu? Pasti Ustaz Somad datangnya nanti jam berapa, tabligh akbarnya jam berapa, selesainya jam berapa. Tapi kata orang, tidak ada yang pasti kalau tidak ada kudrat dan iradat Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tapi tausiah Abdul Somad insya Allah pasti 60 menit sesuai dengan kesepakatan tertulis di botol 600 ml. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, halal bihalal. Kalau kita pergi ke kota suci Makkah Al-Mukarramah, mudah-mudahan kita ke sana dalam waktu dekat. Begitu sampai sholat di Masjidil Haram, pulang sholat mau beli jilbab, ibu-ibu, bapak-bapak beli jilbab juga untuk oleh ibu-ibu, buah hati belayan jiwa yang sedang menanti di rumah. Tanya sama pedagang Arab, berapa jilbabnya satu? 10 rial, 10 rial. Kita pun keluarkan duit dari dompet, kasih 10 rial. Halal? Halal haji? Halal. Begitu kita katakan halal, barangnya dia berikan halal, uang kita dia ambil halal, artinya kita sama-sama rela menerima. Kita terima jilbabnya dengan senang hati, uangnya kita berikan, dia pun menerima dengan senang hati, maka tidak ada lagi sangkutan-sangkutan dalam hati kita. Itulah makna halal. Halal dalam Al-Quran, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani. Wahlul dari kata halal, lepaskan ikatan-ikatan yang membuat kita terjerat. Maka makna halal adalah mencairkan yang beku, mengurai yang kusut, menyambung yang putus, merekat yang retak, mencairkan segala kekacauan hati dan pikiran selama ini. Mudah-mudahan setelah selesai halal bihalal, semua yang beku jadi cair, termasuk THR. Mudah-mudahan setelah halal bihalal yang putus tersambung. Mudah-mudahan setelah halal bihalal yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi rapat, yang musuh menjadi sahabat, yang lawan menjadi kawan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Galah
patah boleh disambung, kaca retak boleh direkam, hati yang sakit kemana obat akan dicari. Itulah pentingnya halal bi halal. Yang belakang sabar.